Ahli hikmah tuh orang yang bisa dandanin hati dari bengal jadi nur. Bahasa kitanya orang sufi. Teman gua sufi itu sih sulit finansial. Itu mah sufinya sulit finansial. Itu bukan sufi itu mah. Begitu banyak masalah. Tandanya keluhannya cicilan. Itu sih bukan sufi, sulit finansial. Bukan itu. Ini sod sufi. Ini emang repot, banyak pelesetan lahirnya. Jadi repot ngomongnya. Ahli hikmah itu orang yang mengerti ahwalul qulub, mengerti seluk beluk jiwa. Bahasa kitanya ahli tasawuf. Para ahli tasawuf itu mengadakan riset. Innal hukama'a nadharu, kata Imam Ghazali. Para ulama-ulama tasawuf mengadakan riset. Apa itu riset lagi? Penelitian. Begitu. Ngecek. Udah diteliti. Ternyata setelah diteliti, cobaan yang ada di dunia ini cuma 5. Tidak lebih. 5 doang. 5 cobaan. Pancasila 5 panca cobaan. Ada 5 cobaan. Enggak lebih. 1 di antara 5 menimpa kita. Ini cobaan. Lihat aja, ada nggak kita di situ? Begitu. Ini cobaan. 5 cobaan. Itu cobaan. Di luar ini bukan cobaan. Kalau mau nyari cobaan ini aja. Di luar ini bukan cobaan, bukan musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila innal hukama'a nadharu faraddu masaibal alam wa mihnatahum kullaha ila 5. Sesungguhnya para ahli hikmah nadharu, yaitu memandang oleh mereka, faraddahu masaibal alam, maka mengembalikan oleh mereka masaibal alam, akan musibah-musibah di alam ini, wa mihanah, dan cobaan-cobaan alam, kullaha, sebelumnya, ila 5, mengembalikan kepada 5 perkara. Al-maradi, pertama sakit, fil ghurbati, pada keterasingan, wal faqru fi sayyi, dan kefakiran pada masa tua, wal mauti fi sababi, dan mati pada masa muda, wal ama ba'dal basar, dan buta sesudah melihat, wal fikrati ba'dal ma'rifat, dan bingung. Betul, non apa? Wal fikrati ba'dal ma'rifati, fikr, bukan non ya, enggak ada non, enggak ada fa semuanya. Baik, tapi salahnya ini pakai non ya.
wal fikrati dan berfikir, yakni di sini maknanya kebingungan. Ba'dal ma'rifati, kebingungan itu maknanya kekufuran. Kalau nukrati maknanya ingkar. Ba'dal ma'rifati, sesudah ma'rifat. Kalau untuk kitab-kitab non, kalau kitab saudara wal nukrati maknanya dan ingkar ba'dal ma'rifat. Tapi kalau fikrati kebingungan ba'dal ma'rifati, sesudah ma'rifat. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, kata Imam Ghazali, bahkan wakila Imam Ghazali, ada ulama, kata Imam Ghazali, innal hukama'a, bahwa ahli hikmah. Ahli hikmah itu bukan yang orang kita sebut orang pintar, begitu. Bukan itu. Mau kemana? Mau ke orang pintar, bodoh dia. Kan dia mau orang pintar. Dan mbah, orang pintar. Gimana ini? Ente ini ada yang agak demen wali, dia bisa neropong. Kata kita, siapa mbah? Merem lagi itu simpel. Orang dekat ini. Orang dekat. Si anu ini. Kata kita, bah, siapa namanya? Bah, merem lagi. Takut fitnah. Kata simbahnya, kalau begitu enggak usah datang orang pintar-pintar begitu, ke rumah saya aja. Saya juga bisa. Kalau timbang begitu doang. Terus bukan orang pintar, jawab. Kamu ini ada yang gak suka. Boros saya Rasulullah juga bah Rasulullah yang akhlaknya baik, kagak ada dosa, ada yang agak demen. Begitu, ada yang agak demen. Apalagi saya, terus bukan hebat. Siapa bah? Merem lagi dia. Orang datang. Atau buku bah, orang Papua mau kenal juga kagak, tuh Kebayoran juga kagak. Balik kebun mangga kagak kenal dia. Begitu. Semua juga orang dekat bah, itu biasa. Itu udah ganggu-ganggu kayak. Ahli hikmah tuh orang yang bisa dandanin hati dari bengal jadi nur. Bahasa kitanya orang sufi. Teman gua sufi itu saya sulit finansial. Itu mas sufinya sulit finansial. Itu bukan sufi itu. Begitu banyak masalah. Tandanya keluhannya cicilan. Itu sih bukan sufi, sulit finansial. Bukan itu. Ini sor sufi. Ini emang repot, banyak pelesetan lahirnya. Jadi repot ngomongnya. Ahli hikmah itu orang yang mengerti ahwalul qulub, mengerti seluk beluk jiwa. Bahasa kitanya ahli tasawuf. Para ahli tasawuf itu mengadakan riset. Innal hukama'a nadharu, kata Imam Ghazali. Para ulama-ulama tasawuf mengadakan riset. Apa itu riset lagi? Penelitian. Begitu. Ngecek. Udah diteliti. Ternyata setelah diteliti, cobaan yang ada di dunia ini cuma 5. Tidak lebih.
5 doang. 5 cobaan. Pancasila 5 panca cobaan. Ada 5 cobaan. Enggak lebih. 1 di antara 5 menimpa kita. Ini cobaan. Lihat aja, ada nggak kita di situ? Begitu. Ini cobaan. 5 cobaan. Itu cobaan. Di luar ini bukan cobaan. Kalau mau nyari cobaan ini aja. Di luar ini bukan cobaan, bukan musibah. Kitanya yang membuat itu musibah. Sebetulnya bukan. Musibah itu cuman 5. Pertama, kata Imam Ghazali, al-marad fil ghurbah. Al-marad fil ghurbah. Sakit di perantauan. Di perantauan sakit. Lagi merantau sakit. Itu coba. Tapi kalau di rumah sakit, mau di rumah sakit. Bukan rumah sakit, di rumah kita itu bukan cobaan. Ada yang nemenin, ada yang ngambilin makan, ngambil minum, begitu. Itu nggak perlu stres sama, biasa itu. Yang namanya cobaan itu kita sakit, kagak ada siapa-siapa. Itu namanya cobaan. Coba sakit kagak ada siapa-siapa di perantauan. Itu cobaan, musibah. Itu bisa bikin stres. Kayak corona. Ya kita sih banyak orang cuma disingkirin. Itu jadi mati. Matinya gara-gara disingkirin ini. Di grup PA tuh baca grup PA, baca di RT kita ada yang positif. Baru katanya udah pasti aja si Anu, dibilang si Anu kagak berani lewat depan rumahnya, betul. Dikata waras rada-rada, dikata rada waras. Jadi kayak corona tuh jalan. Jadi sehingga dia ngeri lewat gangnya pakai mood. Cuma di hatinya ada juga kasihan. Sialan banget. Kirim juga nasi uduk. Karena kasihan. Nasi uduk cuma ngasih nasi uduknya di pagar. Begitu, apa nggak kayak anjing tuh? Kayak begitu. Taruh aja di pagar. Ngalamin, ya Allah ngalamin kan. Apa agak stres tuh yang sakit? Yang sakit itu perlu dihibur, bukan dijauhin. Itu yang bikin mati. Al-marad fil ghurbah. Sakit dijauhin. Udah ada. Orang sakit itu perlu ditemenin. Begitu. Itu musibah tuh namanya. Yang kayak begitu. Siang nih. Jadi matinya itu bukan karena penyakit. Karena disingkirin. Begitu. Kalau mati mau coba aja diumumin. Sampai sekarang juga kalau diumumin nih, dari Sabang sampai Merauke Sabang hari banyak gak? Ya banyak mati. Cuma kagak diumumin aja. Coba aja rumah sakit ada berapa tuh dari Sabang sampai Merauke? Catat. Ada berapa? Sekian. Suruh diumumin Sabang hari. Waduh, Sabang hari orang mati. Itu biasa. Gara-gara diumumin mulu yang ini. Kita sakit, mati dong. Ini jadi mati. Gitu. Kayak begitu.
Orang mati bersama dari banyak. Umumin mau bayi lahir. Yang nyenengin. Yang nyenengin. Yang nyenengin. Umumin. Yang nyenengin. Umumin. Begitu. Alhamdulillah hari ini bayi lahir sekian. Jadi orang alhamdulillah ikut kira. Begitu, ikut kira. Itu penyakit dong dia banyak. Dari penyakit ini ya tambah takut aja. Tambah puyeng aja dia. Ini bahaya. Jadi pertama musibah itu sakit di perantauan. Itu namanya cobaan berat. Cobaan berat. Sakit diisol, iya itu cobaan berat. Udah sering ngecek, itu musibahnya itu diisolasinya, bukan sakitnya. Orang sakit mau biasa, orang sehat mau bakal ngalamin, udah biasa. Diisolasi ini baru musibah. Ketika diisolasi nggak boleh tengok, jangan tengok, ngapain, jangan ditengok. Dia aja lagi bingung, ditengok tuh ada hiburan. Tengok, kenapa bang? Ini perut ini, ya Allah melintir banget. Ya Allah, dipergi lama ikan lagi banyak banget, ayo mancing. Gue lagi sakit, iya makan. Bagus banget, bagus. Begitu, lagi banyak ini mancing. Apalagi telur naga, mancing bandeng. Lalu itu yang tadinya meriang-meriang. Bentar ya, tidak ada pentingannya. Begitu, tuh ada semangat tuh begitu. Beri motivasi. Basyiru wala tunafiru. Kasih motivasi, jangan bikin orang tambah takut. Jangan. Kasih motivasi. Kalau nggak kasih motivasi udah. Dua, wal faqri fi syaibi. Bokeh udah tua. Itu baru cobaan. Musibah. Kalau ente nih masih itu nggak punya duit. Sekarang masih muda, bukan cobaan. Masih banyak harapan di depan. Rezeki masih banyak. Apalagi umurnya belum 40. Kaya ada dalam harapan. Kalau umurnya belum, kalau udah 40 ke atas, terima apa yang ada. Enggak bisa daftar ya. Begitu perjalanan hidup, begitu perjalanan hidup. Kalau kita udah tua miskin, berat. Wal faqri fi syai'. Kalau kita punya rezeki sakit, ya berobat. Begitu. Nah, nggak punya apa-apa mau bagaimana? Gitu. Fakir udah tua, udah susah. Kalau masih muda jangan takut, besok lusa bisa kaya. Jangan takut, tahu semangat. Udah tua, semangat gimana, orang jalan aja pakai tongkat, suruh semangat. Dia kagak ada. Ini baru disebut cobaan, musibah. Kalau ente sekarang nggak punya duit, bukan musibah. Emang waktunya kita berjuang berkarya. Nabi bilang Inna Allah yuhibbul amdal muhtarid. Allah demen sama seorang hamba yang punya semangat kerja. Demen, jangan nganggur masih muda. Begitu, biar tua enak. Begitu. Syai' wal faqri fi syai'. Ini baru musibah. Begitu musibah. Yang kayak begitu.
Kalau masih muda, begini. Ketiga, mati masih muda. Itu baru musibah. Masih muda, ibadah udah banyak belum? Belum. Kalau mati udah tua biasa. Meninggal dunia, umur berapa? 100, ya biasa. Kalau udah begitu, udah lewat lah dari umurnya Habibuna Muhammad SAW. Ini muda. Itu baru musibah, ditanggulang. Yang kayak begitu. Kalau banyak yang mati, masih kecil, ini perlu dikasih makan siang gratis. Apa susu? Iya. Kalau begitu, masih muda begitu. Kalau masih, itu baru disebut mihnah, cobaan hidup. 3 tuh, begitu. Cobaan hidup. Keempat, al-ama ba'dal basar, kena katarak, glukoma, itu musibah. Yang tadinya melek, kagak melek, udah puyeng, musibah. Mau baca Quran susah, mau lewat susah, buta, cuma bisa nangis doang. Gimana saya ini ya? Gimana? Ya gimana dong? Gimana lagi kalau kagak lihat? Ini musibah. Melek itu nikmat. Syukuri melek untuk baca Quran, baca ratib, baca dalail, melek. Sebelum nanti kagak bisa lihat, repot. Yang kelima, wanukrati ba'dal ma'rifah, kekufuran sesudah makrifat. Kalau fikrati, kebingungan sesudah mengenal Allah. Mengenal Allah kok jadi jauh. Tahu Rasulullah nggak demen sholawat, musibah. Tahu Rasulullah butuh sama syafaat, nggak mau dekat sama Rasulullah, musibah. Tahu bahwa sholat wajib, nggak ngerjain, musibah. Namanya musibah fiddin, musibah pada agama. Tahu bahwa sholat itu penting ilmu, kagak mau ngaji, musibah. Musibah yang gede itu bukan gak punya duit, enggak ngaji. Orang yang kagak mau ngaji itu musibah terbesar, namanya musibah fiddin. Kalau kita nggak punya duit, masih ada yang punya duit bakal dibagi zakat. Nah kita nggak mau ngaji, gimana lagi cara bener? Kita perlu ibadah. Senang ibadah tuh kalau pengen sah butuh nggak mau ngaji, ya udah wassalam. Kalau hidup cuma makan, main, tidur, sapi bisa. Kerja bisa sapi. Berangkat pagi itu ke ladang. Pulang ke rumahnya, tidur. Kalau begitu, di mana kelebihan akal yang diberikan? Ngaji. Sebagai syukur nikmat akal. Jangan kamu ngaji, rugi. Musibah. Kebingungan sesudah ma'rifat. Kalau menutrati ingkar, kufur sesudah Islam. Dapat hidayah, menyimpang. Gampang dicutik, gampang. Maka ada orang, jangan menghina. Ada orang gampang dicutik, mau jatuh apa kek? Ngomongin nasab, cutik, diribet, bisa. Saya banyak yang nanya tentang nasab. Aduh, saya bilang, saya lagi puyeng mikirin nasib. Nasib saya aja belum jelas. Nasib nggak mau ke situ-situ. Saya lagi puyeng mikirin nasib. Belum ke sono-sono puyeng mikirin nasab. Ini nasib saya aja masuk surga apa? Ini belum berurus. Udah nggak serius. Bukan yang itu. Turunan. Justru lagi puyeng mikirin tikungan. Kanan apa kiri nih tikungan. Turunan saya nggak begitu. Ini yang kita pikirin nih apa? Tikungan ini.
Lagi puyeng saya mikirin tikungan. Belum sempat mikirin. Nah, gue pulang dah. Ya enggak apa-apa. Begitu ujungnya. Kalau mau pulang, gue lagi puyeng. Nah, gaji mana deh? Ya enggak apa-apa. Kalau enggak tanya. Begitu jawab. Udah segini aja dah. Ya Allah. Ya enggak aja. Tuh ya. Jadi kita kudu bersyukur, tapi dengan bersyukur harus ada pengakuan kekurang maksimalan dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Segini aja. Minta izin kada tanya jawab.